Melimpahnya hasil buah kelapa memberi andil terhadap beragam produk olahan yang berasal dari tumbuhan dengan nama latin Cocos nugifera ini. Salah satu panganan yang berbahan dasar kelapa dan sudah sangat terkenal adalah kelapa tart. Untuk membuat kelapa tart, dibutuhkan daging kelapa muda sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan bahan lainnya sebagai adonan flanya. Setiap hari, keluarga Om Shirley bisa mengumpulkan 100 hingga 500 butir kelapa muda untuk diambil dagingnya dan dijual kepada para pembuat kelapa tart di kota Manado. Kelapa yang masih muda memiliki tekstur daging yang sangat lembut. Ini bisa didapat dari buah yang keluar dari tandanya sekitar 1 bulan. Kelapa sudah selesai. Kita antar sama Christine. Oh, jauh. Jika sudah tua, maka kelapa tidak bisa digunakan untuk membuat kelapa tart karena tekstur daging buahnya yang sudah keras. Dari sekitar 50 buah kelapa yang kami kerok hari ini, dihasilkan sekitar 10 kg. Christine Kelapa Tart di kota Manado merupakan salah satu tempat pembuatan kue yang resepnya diadopsi dari Belanda pada masa penjajahan. Sejak puluhan tahun, kelapa tart menjadi makanan yang sangat digemari warga Manado. Tetapi baru 10 tahun terakhir, panganan ini mulai diusahakan sebagai industri rumahan. Dari kebun, daging kelapa muda langsung siap diolah di tempat yang mampu menghasilkan sekitar 50 loyang kelapa tart setiap harinya ini. Sebelum diolah, daging kelapa dicuci bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran batok kelapa yang menempel pada saat pengerokan. Pencucian cukup dilakukan beberapa kali saja agar rasa segar daging kelapa tetap terasa. Sambil dicuci, daging kelapa juga dibersihkan dari kulit ari dengan menggunakan pisau. Kualitas kelapa tart sangat bergantung dengan kebersihan dan kesegaran daging kelapa muda yang digunakan. Jika daging kelapa telah bersih, barulah kemudian dipotong-potong dengan ukuran yang lebih kecil, sekitar 2 cm. Sebenarnya, tidak ada ukuran khusus saat memotong kelapa muda. Potongan kelapa hanya untuk mempermudahkan campuran daging kelapa muda dengan adonan fla kelapa tart. Semua daging kelapa ini dapat digunakan. Hanya saja khusus daging kelapa yang agak tua atau keras akan dilakukan proses perebusan terlebih dahulu baru dipakai untuk campuran adonan kelapa tart. Hal ini dilakukan agar tingkat kelunakan daging kelapa sama, sesuai dengan keinginan dan standar daging kelapa untuk kelapa tart. Ya. Adonan utama kelapa tart terdiri atas campuran susu, gula, dan tepung. Sebelum dicampurkan ke dalam adonan susu dan gula, tepung terlebih dahulu dicairkan dengan susu. Ini untuk menghindarkan tepung menggumpal jika dimasukkan langsung dalam adonan yang dipanaskan. Saat adonan dimasak, maka harus diaduk terus-menerus. Hal ini untuk menghindari gosongnya fla kelapa tart yang dibuat. Campuran bahan susu, telur, tepung, hingga mentega membuat kelapa tart menjadi sangat tinggi kalori, sehingga cocok bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tante, di kelapa mudanya Tante? Ya, makasih. Daging buah kelapa muda yang baru aku potong kemudian dicampurkan ke dalam adonan fla kelapa tart. Jumlah daging buah kelapa harus menyesuaikan dengan takaran fla yang ada. Biasanya, Christine Kelapa Tart membuat adonan dengan bahan baku utama daging buah kelapa muda sebanyak 1 kg dan dicampur dengan adonan fla dengan takaran tertentu. Adonan yang sudah matang kemudian dicetak dan loyang-loyang dengan ukuran yang beragam sesuai dengan permintaan pelanggan.
menghasilkan sekitar 8 loyang sedang berdiameter 15 cm. Loyang ini akan dibakar di dalam oven bersuhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Klaper tart matang ini kemudian dihiasi dengan beragam topping seperti kenari, kismis, kayu manis bubuk, hingga keju atau sesuai selera dan pesanan pelanggan. Kocokan putih telur juga ditambahkan sebagai topping. Ini akan memberikan hasil panggangan topping yang berwarna keemasan. Klaper tart yang sudah dihias topping kemudian akan dibakar kembali ke dalam oven sekitar 10 menit. Pemanggangan klaper tart yang kedua ini untuk mematangkan lapisan atas yang berupa topping tambahan. Inilah hasil klaper tart yang kami buat. Beragam ukuran cup hingga loyang besar diproduksi oleh Ibu Christine yang dijual dengan harga mulai 15.000 untuk ukuran cup hingga 200.000 untuk klaper tart loyang besar. Ada beragam rasa yang disediakan di sini, seperti durian, coklat, blueberry, dan original. Kue usaha rumahan di Kota Manado ini sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu dan terus berinovasi dengan beragam pilihan rasa. Kualitas yang selalu diutamakan oleh sang pemilik menjadikan Christine Klaper Tart sebagai buah tangan wajib saat berkunjung ke Manado. Memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia menjadi negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Dengan potensi kelautan sebesar itu, tidak heran jika sebagian masyarakat ujung Pulau Sulawesi ini banyak menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan pesisirnya. Bagi warga desa Budo di Kecamatan Wuri, Minahasa Utara, laut menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Saat laut surut, bagian pesisir pantai yang berpasir menjadi dangkal dan terlihat dasarnya. Saat itulah dimanfaatkan para warga untuk mencari sampehu. Hewan yang termasuk jenis timun laut ini hidup memendamkan tubuhnya di dalam pasir. Cara mencari sampehu gampang-gampang susah, yaitu dengan mengorek pasir yang menjadi sarang dari sampehu menggunakan sebatang kayu. Untuk menemukan lokasi sampehu, aku harus teliti mencari bagian pasir yang rumput di atasnya sedikit terangkat. Ini menjadi tanda bahwa ada sampehu yang bernafas dan bersarang di bawah permukaan pasir tersebut. Tidaklah mudah melihat bagian pasir mana yang ada sampehunya. Sekilas sepertinya sama. Jika sudah menemukan lokasi sampehu, aku harus membenamkan batang kayu ke pasir dengan cepat dan segera meraba pasir di bawahnya untuk menarik keluar hewan penyiksa pasir ini. Jika terlambat, sampehu akan lolos dan masuk ke bagian pasir yang lebih dalam. Sampehu merupakan jenis hewan lunak yang tidak memiliki pembuluh darah, sehingga warna tubuhnya tampak putih. Mereka hidup dengan menghisap pasir dan air yang kaya akan plankton sebagai sumber makanannya. Sampehu tidak memiliki tulang, sehingga mereka mengandalkan otot untuk bergerak lincah dalam pasir dan air. Satu ekor sampehu mempunyai panjang sekitar 30 cm dengan berat mencapai 80 gram. Saat ditangkap, sampehu akan mengembangkan tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelumnya sebagai bagian dari cara mempertahankan diri.